Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Bapak-bapak yang terkasih, kita kembali berjumpa pada hari ini dalam bimbingan dan penyuluhan katekese pendalaman kitab suci kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, penguasa alam semesta, Maha agung karyamu sehingga kami diberikan karunia kehidupan pada hari ini. Terima kasih Bapa atas karuniamu kami dapat berkumpul di tempat kami dan khususnya di gereja Oikumene ini. Semoga apa yang akan kami pelajari, yang akan kami renungkan, firman dan sabdamu selalu menjadikan Tuhan sebagai andalan kami dimanapun dalam kami berkarya. Bapa yang bertata dalam surga, kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami, saudara-saudari kami yang belum hadir. Semoga diberikan kekuatan dan bimbingan Roh Kudus agar mereka dapat hadir dalam setiap pertemuan, bimbingan dan penyuluhan, pendalaman, dan juga kegiatan rohani yang diadakan oleh gereja Oikumene ini. Semoga kami selalu bertumbuh dalam iman dan bimbinglah kami selalu, dan kami mohon pengampunan-Mu agar kami layak dan pantas untuk mewartakan firman dan sabdamu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita dalami dua bacaan kitab suci. Bacaan hari ini, kitab pertama Samuel bab 17 ayat 32 sampai 33, ayat 37, ayat 40 sampai 51. Kemudian nanti Injil suci menurut Santo Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak-bapak yang terkasih, kita baca bersama-sama. Pada suatu hari Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, mustahil engkau dapat melawan Goliat, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa orang Filistin itu mengutuki Daud, lalu dia menentang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat.
Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya, maka kenalah dahi Goliat, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat, dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita lanjutkan dengan Injil suci menurut Markus. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu diteguhkan. Amin. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita akan mendalami dua bacaan yang luar biasa tentang peperangan dan bagaimana Daud dalam kitab pertama Samuel menjadi pribadi yang luar biasa, dipilih Allah, dan dia adalah raja yang menggantikan Saul. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud adalah orang yang sangat dipercaya Saul. Karena apa? Karena peristiwa ini Daud menjadi tangan kanan Saul dalam melawan musuh-musuh bangsa Israel. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu hari Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat." Jadi Daud waktu itu sebenarnya bukanlah seorang prajurit atau bukanlah seorang yang terlatih dalam peperangan. Daud adalah seorang gembala, dan kebiasaan gembala adalah mereka selalu menjaga kawanan ternaknya dengan tongkat, dengan batu, atau dengan hal-hal dari alam yang bisa menghalau mangsa-mangsa untuk memangsa ternak-ternaknya. Jadi Daud sudah biasa menggunakan batu dan umban. Umban itu adalah seperti ketapel, ya. Jadi ketapelnya itu cuman dibuat sangat fleksibel dan diputar-putar, lalu nanti pada tempo atau saat yang tepat batu itu akan terlempar. Dan biasanya Daud melakukan itu sudah dari kecil. Jadi batu-batu yang dipilih Daud itu adalah batu-batu yang tajam. Karena kita tahu batu-batu yang dipilih Daud bukanlah batu sembarangan, batu dari dasar sungai. Dan kebiasaan Daud ini berulang-ulang dilakukan, sehingga Daud sangat paham bagaimana caranya untuk dapat menjatuhkan musuh dengan tepat. Karena Daud pernah berhadapan dengan binatang-binatang buas, dan binatang-binatang buas itu rata-rata dan bahkan mungkin hampir semua binatang itu terkena batu dari umban yang dilemparkan Daud. Jadi ada alat seperti ketapel lah, tapi bahasa lebih tepatnya adalah umban. Jadi karena Daud merasa sedih dengan bangsanya Israel, apalagi prajurit-prajurit merasa tawar hatinya. Tawar hatinya tuh sudah takut, sudah tidak punya rasa lagi untuk berperang dan takluk lah. Jadi down karena kena mob oleh Goliat. Karena Goliat telah membunuh banyak
pasukan Israel. Nah, akibat kesombongan Goliat ini, dia sampai menantang Tuhan Allah Israel. Nah, inilah yang membuat Daud ya menjadi harus bergerak. Apalagi Daud sangat setia dengan Allah Israel ini. Sehingga Daud mengatakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita tahu bahwa tentara Israel atau bahkan panglima-panglima perang Israel itu sudah tawar dan tidak mau bertempur dengan Goliat, karena semuanya kalah dengan tragis ya. Jadi Goliat membuat musuhnya atau orang-orang Israel itu ya tawar hatinya. Jadi setelah mati diseret ya, pokok dibuat ya kekejaman terhadap badan-badannya sehingga orang Israel menjadi tawar hatinya. Tetapi karena Daud ya adalah orang yang setia kepada Tuhan dan melihat bahwa banyak orang Israel menjadi tawar hatinya, ya, akhirnya Daud ya menyediakan dirinya atas kehendak Tuhan. Bahkan Saul, raja ya Israel yang diangkat oleh desakan orang-orang tua ya, para orang Israel ini, bahkan sebenarnya meremehkan. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin ya, tidak mungkin. Saul ini ya, kita tahu untuk mengalahkan Goliat itu butuh orang yang perkasa, sama seperti Goliat, bentuk tubuhnya lah minimal ya, dan harus menggunakan pedang dan perisai, dan harus menggunakan baju jirah yang bisa menahan tebasan pedangan Goliat, karena Goliat menggunakan pedang, perisai bahkan, dan baju jirah yang luar biasa. Nah, bahkan Raja Saul meremehkan Daud. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu, mustahil engkau dapat melawan Goliat. Jadi Raja Saul itu sudah mengatakan mustahil. Mustahil itu ya tidak bisa. Sama seperti kalau kita ya ingin memiliki cita-cita yang luar biasa, misalnya kita mau menjadi presiden ya kan. Jadi lalu kita sampaikan kepada orang tua kita atau kita sampaikan kepada orang-orang tua, tidak mungkin kamu bisa menjadi presiden kan. Nah, ini juga terjadi dengan ya Daud. Apalah kamu ini, anak kecil ya kan, badannya jauh benar ya, seorang ya gembala palinglah menggunakan kayu ya, batu ya, mampu mengalahkan Goliat. Tetapi karena kehendak Allah, Daud yakin dan percaya, karena Daud ya sudah diurapi Allah ya melalui Samuel untuk menggantikan Saul nantinya. Makanya Daud ya dengan gagah perkasa ya untuk mengembalikan marwah atau mengembalikan semangat dari orang Israel. Nah, sebab engkau masih muda. Kata masih muda ya masih bocah lah, bocil ya, masih muda. Karena kita tahu ya dari Isai itu ada anak yang ke-8 yang bungsu ya, karena ada 7 anaknya yang diperlihatkan kepada Samuel. Bahkan Samuel tanya, masih ada anakkah? Katanya, masih katanya. Ya, nah itulah Daud. Daud dipanggil. Nah, inilah katanya nanti yang akan menjadi raja Israel. Ya, dari tunggul Isai ini. Ya. Dan Daud sebenarnya tidak tahu ya kalau dia dipilih Allah, karena kehendak Allah itu tiada yang mustahil. Nah, kekuatan Daud ini luar biasa sekali karena kehendak Allah lah. Makanya dia merasa bersemangat ya. Apalagi bangsanya ditindas oleh orang Filistin. Di mata Daud, orang-orang Israel atau tentara-tentara Israel itu dibantai habis oleh Goliat. Nah, jadi jelas ya, sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini orang berpengalaman
Ya, gembala lawan panglima perang, lawan prajurit yang udah biasa berperang, ya kan? Jadi tidak mungkin kamu tidak pernah berperang kok bisa melawan Goliat yang raja perang, ya. Tetapi inilah yang luar biasa yang membuat Saul yang sudah tawar hati juga. Raja Saul itu sebenarnya udah mau menyerah sebenarnya, ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Nah ini dia. Jadi beberapa kali Daud waktu masa kecilnya atau masa mudanya, waktu mengembalakan itu, beberapa kali sering disergap singa dan beruang. Tetapi dia berhasil lolos dan menggunakan umban batunya itu untuk bahkan bisa membunuh singa dan beruang itu yang memangsa, ya, memangsa binatang ternaknya itu, ya, yang dia gembalakan pastilah ya domba dan lembu, ya. Karena kalau gembala itu ya tidak berani menghadapi binatang buas, jangan jadi gembala, habis nanti ternaknya itu dimangsa binatang buas. Binatang buas ya jelas serigala, singa, beruang, ya. Nah, makanya pengalaman Daud nih, dia begitu pede, percaya diri nih. Apalagi Tuhan beserta dia, ya kan? Kalau kita ya berada di pihak Tuhan, siapa berani melawan kita? Nah, Daud yakin dan percaya. Beruang dan singa yang ganas saja mampu dia tumbangkan, ya. Dengan ya sejenis ketapel tadi itu, umban itu, ya. Dia tidak mendekati musuhnya, tetapi dia menggunakan batu itu, ya, untuk mengusir binatang-binatang buas itu, dan mampu. Dan pastilah yang dihadapi Daud adalah raja singa atau raja beruang, ya. Makanya beruang-beruang yang lainnya atau singa-singa lain ya keteteran juga, ya. Nah, kita lihat di situ, ya. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi keyakinan Daud ini luar biasa. Kita tahu keyakinan Daud karena dia itu dipilih. Ya, Daud itu dari keturunan Yehuda leluhurnya, dan dia dari bapaknya namanya Isai, ya. Dan dia sudah diurapi Samuel. Kepercayaan diri Daud itu ya berasal dari Tuhan. Dan dia berpengalaman untuk mengusir singa dan beruang. Ya, pengalamannya itulah yang dia lakukan. Jadi sekali lagi bapak-bapak yang terkasih, jangan berpikir Daud tidak memiliki keterampilan. Keterampilannya ya sudah terlatih sejak dari kecil sampai masa mudanya mengembalakan ya domba lembu di padang gurun, diserang singa dan beruang, ya. Domba-dombanya terlepas dari bahaya ya mangsa-mangsa singa atau beruang itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, karena kepercayaan diri ya Daud, Saul juga akhirnya tergerak hatinya. Bahkan ya Saul memberkati Daud, ya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Karena memang harus izin raja untuk berperang. Jadi kalau tidak izin raja, nanti kalau terjadi apa-apa dengan Daud, ya kalau misalnya Daud mati dengan Goliat, lalu tidak izin raja, ya tidak dianggap pahlawan. Tapi karena sudah diizinkan raja, ya berarti Daud kalau mati pun nanti dia akan menjadi pahlawan karena berani menentang orang yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dibanding Daud. Sehingga Saul itu menjadi tidak tawar hatinya karena ya tergerak oleh ya suara Tuhan untuk memberkati Daud. Nah, jadi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ya? Kata Saul kepadanya, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Nah, jelas Daud mau ambil tongkatnya. Ya gembala ya pakai tongkat saja, ya. Lalu ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin. Nah, inilah kemampuan Daud, kecerdasan Daud. Ya, batu yang licin itu kan memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi batu itu kalau ditembakkan dengan ketapel atau umban nanti itu, batu itu bisa menjadi ya seperti peluru
Jadi Daud sudah menemukan pistolnya gitu atau senapannya. Jadi dia mencari di dasar ya batu yang licin dan menaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Nah, jadi umban tali. Jadi talinya itu ya seperti ketapel, dibuat diputar-putar. Nah, nanti ya dia sudah terbiasa melakukan itu. Ya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Jadi dia mendekati Goliat. Nah, Goliat pikir tuh bangsa Israel mau menyerah. Jadi seperti ya menawarkan ya gencatan senjata. Biasanya kan seperti itu. Yang disuruh itu adalah orang-orang muda yang masih bocah yang tidak boleh dibunuh. Mereka berperang itu ada juga budayanya. Jadi kata Goliat nih, ada anak kecil nih katanya, ngapain dia? Ya. Ini justru membuat terkejut Goliat. Tidak ada lagi kah tentara yang gagah perkasa, orang Israel yang mampu menghadapi dia katanya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Bayangkan ya, raja perang ini atau panglima perang ini atau prajurit perang ini yang bernama Goliat ini saja perisainya dibawakan orang, saking dihormatinya ya. Jadi dia juga mendekati Daud karena 1 lawan 1 kan. Karena Goliat ini kan ya ingin melihat siapa yang paling terjago dari pasukan ya Saul ya. Nah, rupanya Daud. Lalu ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya, anak kecil ini. Bocah katanya. Ya, tetapi paras Daud memang ganteng gitu, Pak. Ya, kemerah-merahan ya. Jadi dipikirnya ini ngolok-ngolok nih, mana ada mungkin orang berperang mukanya seperti ini, ya kan? Ya, masih bocah. Ya, lalu dihinanya. Bahkan apa yang dikatakan? Ya, Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Nah, kita ingat dulu ya, apa yang dikatakan Yesus kepada perempuan Siro Fenisia. Tidak baik, ya kan? Ya, anjing makan dari remah-remah, ya, makanan yang jatuh dari meja makan anak-anak. Nah, jadi Goliat ini mengutuki dirinya menjadi binatang. Dia sendiri yang menyumpahi dirinya, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah, ini saking sombongnya itu. Jadi kita tahu kalau ngusir anjing kan cukup pakai tongkat. Bagaimana ngusir singa pakai tongkat? Ya, ngusir singa pakai tongkat habis kita diterkam. Kalau ngusir anjing pakai tongkat masuk akal kan begitu. Jadi orang Filistin ini pun logika berpikirnya juga tahu, masa ini sih pakai tongkat ini ngusir anjing kan begitu. Ya. Tapi apa yang terjadi ya? Kita tahu ya. Goliat ini mengutuki dirinya. Ah, ini ya, karena kesombongan pribadi dia jatuh. Jadi dia menjadi anjing dong. Ya. Lalu demi para dewa orang Filistin ia itu mengutuki Daud. Wah, jadi karena dia percaya dewa-dewanya, lalu dia mengutuki Daud. Lalu dia menentang Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Bayangkan saking sombongnya. Manusia itu jatuh karena kesombongannya. Ya. Jadi Goliat yang orang Filistin itu akan mencincang-cincang Daud. Ya wajar. Dia lihat parasnya elok, masih bocah, masih muda. Nah, ini daging ini cocok untuk burung-burung di udara nih, ya kan? Keinginan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak serta lembing. Ya. Bayangkan Goliat ini menggunakan kekuatan senjata penuh, menggunakan pedang, tombak, ya kan? Ya, bahkan lembing. Jadi biasanya kalau sudah pertarungan itu, ya kan, pertama kan pedang. Kalau pedangnya jatuh, mereka mengambil tombak. Setelah itu nanti lembing untuk dilemparkan ke musuhnya untuk menghabisinya. Ya, jadi kalau misalnya pedang itu kan melukai. Kalau sudah pedang,
Biasanya kan orang akan mundur, makanya menggunakan tombak. Lalu nanti kalau sudah mundur dia lari. Nah, lembing itu untuk ya menghabisi musuh dari orang Filistin. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bayangkan, Daud menggunakan Tuhan semesta alam. Ya, kita tahu biasanya ya penutupan kalender liturgi, tahun kalender liturgi itu kan dengan pesta Yesus Raja semesta alam. Nah, dengan Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, jadi karena Goliat ini menantang Tuhannya Israel, yaitu Tuhan semesta alam, maka inilah yang membuat Daud akhirnya ya tergerak untuk berperang, karena dia sudah ya melakukan penghinaan, hujatan dan menghina. Makanya rajam pakai batu itu sebenarnya itu tradisi lama Israel. Ketika ada orang, ya Yesus pernah mau dirajam pakai batu. Jika ada orang menyamai dirinya seperti Tuhan atau dia menistakan nama Tuhan, dia dirajam pakai batu, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu sebenarnya dari ya tradisi lama dari Daud sebenarnya. Karena Daud ya dengan menggunakan Tuhan semesta alam, dia mengalahkan Goliat dengan batu, menggunakan umban sebagai alat pelemparnya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, ya, inilah kesombongannya. Ya, kesombongan Goliat dikalahkan dengan kerendahan hati dari Daud. Ya, jadi hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Nah, ini tradisi ngayau itu sudah dilakukan Daud ya. Bukan dilakukan orang Dayak saja nih. Ini nih ya, memenggal putus kepalamu. Ah, ini bapak-bapak yang terkasih nih. Ya, orang nanya tradisi ngayau itu sejak dari kapan? Ini sejak dari kitab suci sudah ada tradisi ngayau, memenggal kepala musuh. Ya. Jadi kalau orang bertanya kapan tuh tradisi ngayau, ya, enggak, bangsa Israel itu ya, inilah dia Daud melakukannya, memenggal kepala Goliat nantinya sampai putus. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah ini, jadi apa yang disampaikan Goliat dibalikkan oleh Daud. Ya, jadi awalnya dia mengutuki Daud. Daud adalah orang yang diurapi, orang yang diberkati, tetapi kutukan Goliat itu kembali kepadanya. Nah, ya, supaya bangsa Israel itu tahu bahwa mereka adalah milik Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Nah ini sebenarnya Daud sudah menyampaikan bagaimana Allah menyelamatkan umat manusia itu bukan dengan pedang atau lembing. Nah, pada waktu itu Daud sudah menyampaikan warta sukacita keselamatan itu bukan pakai pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya. Jadi maksudnya hidup dan mati manusia itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Itu yang dimaksudkan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kata menyerahkan itu artinya ya, seseorang yang terkutuk itu ya, dia akan ya mendapat upah dosa adalah maut kan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Ya. Bayangkan ya, orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, lalu Daud itu ya berlari ke barisan musuh menghadapi Goliat. Sendiri tuh. Ya berlari dia. Jadi Daud tahu dengan berlari itu sebenarnya dia menggunakan kekuatan alam ya. Karena alam ini diciptakan oleh Tuhan pencipta alam semesta itu. Jadi dia mengejar. Lalu Daud dengan cepat memasukkan tangannya ke dalam kantung batu ya. Jadi diambilnya sebuah batu lalu diumbankannya. Jadi ada kantungnya itu dia ambil lalu dimasukkan di umbannya itu. Dia dengan kecepatan larinya itu dia tahu dengan kecepatan lari itu
ya sama seperti melemparkan lembing, atau misalnya kalau orang ingin ya melemparkan tombak kan harus berlari dulu supaya lemparannya jauh. Jadi dia menggunakan ya gaya mekanik ya. Jadi itu sangat berbahaya sekali itu. Nah, lalu dia memasukkan tangannya ke dalam kantung batu, diambilnya sebuah batu lalu diumbankannya. Nah, tidak sampai pakai 5 batu yang diambilnya, cukup 1 batu saja. Ya, kata batu ini sering dipakai Yesus. Ya, engkau telah membuang batu-batu penjuru, kan? Begitu. Ya kan? Nah, aku ini adalah batu penjuru, kan begitu. Jadi kata batu ini sampai dipakai juga oleh iblis itu untuk ya mencobai Yesus. Ya, rubahlah batu menjadi roti. Nah, jadi manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari firman ya yang berasal dari Allah. Maka kenalah dahi Goliat dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Nah, ini dahi tepat di situ ya. Tepat di dahi. Ya, kata bahasa orang Pontianak, meletup dahinya. Batu yang licin itu meletup ke dahinya, pastilah retak. Ya, jadi dahi itu sama seperti tabrakan. Jadi dihantam oleh sebuah peluru berupa batu tepat di dahinya, pasti retak, kesadarannya hilang, matanya juga akan berkunang-kunang, ya. Dan parahnya lagi dia langsung terjerembab jatuh. Nah, itu membuat dia makin parah. Ya. Jadi jelas, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Terjerumus itu artinya mukanya langsung nancap ke tanah. Jadi tidak akan lagi bisa lihat apa-apa dia. Langsung dia bertekuk lutut ya kepada Sang Pencipta alam semesta dan mukanya langsung mencium tanah. Nah, jadi bersujud ke tanah itu kan artinya tunduk kepada Tuhan semesta alam. Ya, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Nah, ini sangat sederhana alatnya, tetapi mematikan. Karena apa? Karena kesombongan Goliat. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Justru pedangnya sendirilah yang memotong ya kepalanya Goliat. Jadi pedang Goliat itu dipakai Daud untuk memotong kepala Goliat. Ya kan, apa kata Yesus kepada ya Santo Petrus, ya, sarunglah pedangmu, ya kan. Orang yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Nah, ini sebenarnya yang disampaikan Yesus kepada ya para muridnya. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak yang terkasih, ya, Daud memenggal kepala itu, dikayaunya. Nah, dikayaunya kepala ya Goliat. Jadi jangan mengatakan tradisi ngayau itu hanya ada pada Dayak saja, tidak. Banyak suku-suku yang menggunakan tradisi ngayau ya. Bahkan ada pencari kepala. Dan ini ngayau yang terjadi di orang Israel. Ya. Nah, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Jadi Goliat itu sudah tidak sadarkan diri. Ya. Jadi ya ketika ya batu kena dahinya, dia terjerembab, itu membuat dia pingsan, tidak sadarkan diri, langsunglah dihabisi Goliat dengan pedangnya sendiri. Dipancungnya lah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Nah, ini sesuatu yang luar biasa terjadi karena kesombongan Goliat, kekejaman, kekejiannya. Makanya ya yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ya, jangan sombong ya dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Justru kekuatan itulah yang akan menghabisi kita. Ya. Kesombongan itu yang akan menghabisi kita. Makanya kita harus rendah hati dan jangan berpikir kita jatuh karena sesuatu yang besar, justru karena sesuatu yang sederhana, yang simple. Banyak di antara kita jatuh itu karena kita kurang berdoa. Ya. Jadi kita menginginkan sesuatu yang besar, bisnis yang besar ya, bisnis yang kecil ya, bahkan dihina-hina orang kan. Akhirnya kita jatuh karena sesuatu yang sederhana ya. Banyak di antara kita tuh akhirnya dijatuhkan karena sesuatu yang sederhana. Nah, mungkin kita bisa refleksikan itu ya, sesuatu yang besar ya di dunia ini dijatuhkan dengan hal yang sederhana. Kita tahu pesawat ya Apollo berapa itu ya,
dia terbang ke angkasa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena busa itu kena bodi pesawat luar angkasa itu, retaklah dia, dan akhirnya ya busa itu baru seberapa lah busa itu ringannya ya. Tapi karena sudah di luar angkasa, gravitasi itu sama, akhirnya meretakkan bodi pesawat dan meledaklah pesawat itu sekembalinya dari luar angkasa. Nah, itu sudah diketahui. Di Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, hal-hal yang sederhana itu bisa membuat orang itu jatuh. Ya, tidak berdoa, ya kan, tidak ke gereja, kan sederhana sebenarnya. Bapak-bapak yang terkasih, kan kita ingat ya, banyak di antara kita lupa berdoa. Doa Bapa kami kan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi kita mau masuk dalam pencobaan. Sederhana ya, kita mengejar yang besar, tapi akibatnya ya, hal-hal yang sederhana, simpel, tanda salib, baca firman Tuhan, berbuat baik, itu kan sederhana sebenarnya, ya kan? Terkadang kita ini kan hal-hal yang sederhana sulit kita lakukan, justru ingin bermegah di hadapan Allah dengan hal-hal yang besar. Ya, untuk sampai datang ke gereja Ekumene ini saja mungkin ya, halnya sederhana saja. Tapi ada kawan-kawan kita, ya itulah tadi, karena tertutup tadi. Ya, ngapainlah ya dengar ini, dengar itu, toh kita diceramahi. Ya, memang hidup itu ya sama ya, kita tahu ya, surat kepada orang Ibrani itu kan ya, ada nasihat ya, jelas, kemudian ada bimbingan, ada ya penghiburan namanya. Orang itu kan harus diberikan nasihat, kemudian orang itu harus diberikan bimbingan, kemudian diberikan penghiburan. Jadi kalau kita ingin dapat nasihat ya, kemudian kita ingin dapat bimbingan dari Allah, kemudian kita ingin mendapat ya penghiburan dari Allah, ya harus ke gereja dong ya. Jadi banyak di antara orang-orang sekarang ini ya, percaya Yesus tapi tidak mau ke gereja, yaitu sama seperti orang yang hanya ingin mendapatkan nasihat ya, ingin mendapatkan bimbingan, tetapi tidak mau mendapatkan penghiburan. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung, Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur, sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, inilah ya mujizat yang diberikan Tuhan kepada Daud. Dengan umban batu saja dia bisa mengalahkan Goliat yang raja berperang, sakti mandraguna ya. Sudah banyak orang Israel mati di tangannya, tetapi dengan umban batu akhirnya dia ya harus menebus kesalahannya, upah dosanya karena membunuh banyak orang ya. Jadi justru dibunuh oleh pedang. Siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedangnya. Nah, ini sudah terjadi dengan Goliat. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, haleluya, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit, haleluya. Nah, mari kita dalami ya Injil suci menurut Santo Markus tadi yang sudah kita baca. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Nah ini ya, orang-orang Farisi ini curiga terus bawaannya kepada Yesus. Jadi Yesus pada hari Sabat itu sesuai dengan tradisi Yahudi, dia harus masuk ke rumah ibadat. Kata masuk ke rumah ibadat itu dia pasti melakukan yang namanya ya, kita ingat 5 tugas gereja itu kan, yang pertama liturgia. Liturgia itu menguduskan. Yang kedua itu kerigma. Jadi di rumah ibadat itu pasti ada pengudusan dan ada pewartaan. Berikutnya ada yang disebut dengan koinonia, persekutuan. Jadi kita bersekutu. Jadi orang-orang yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus itu harus bersekutu ya. Jadi persekutuan orang beriman itulah gereja. Gereja huruf besar ya. Nah, kemudian
Lanjut kita diakonia, pelayanan. Nah, ini yang dilakukan Yesus, melakukan pelayanan. Nah, supaya nanti martiria, orang-orang banyak yang menyaksikan itu bisa bersaksi tentang siapakah Yesus yang adalah Allah dan juru selamat. Dialah Sang Mesias. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Mengapa orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat? Ya itulah tadi. Ya, mereka menyatakan bahwa tidak boleh berbuat baik pada hari Sabat. Padahal hari Sabat itu dibuat oleh Tuhan untuk berbuat baik. Supaya apa? Orang berhenti dari pekerjaannya untuk memuji dan memuliakan keagungan, kebaikan Allah. Sama seperti kita, udah tahu hari Minggu harus ke gereja, ya masih melakukan aktivitas, padahal sudah berada di rumah retret. Nyucilah, masaklah, tidak sempatlah. Kapan lagi kita ingin berbuat hal yang sederhana? Nah, jadi orang-orang Farisi itu mengamati Yesus supaya Yesus dipersalahkan dan bisa dihukum, ya. Karena apa? Karena pengikut Yesus itu semakin banyak, pengikut orang Farisi semakin sedikit. Karena mereka, ya, pengikut orang Farisi itu banyak yang harus disetorkan, ya, harus inilah, ya, harus perpuluhan lah, harus mempersembahkan yang baik-baik sajalah, ya. Lalu, ya, orang Farisi ini sadar bahwa Yesus ini, ya, melakukan penyempurnaan terhadap ajaran Musa, sehingga mereka tidak bisa menyelewengkan ajaran Musa itu lagi. Nah, makanya dia ingin menjatuhkan Yesus supaya dia bisa dipersalahkan dan dia tidak boleh masuk ke rumah ibadat lagi. Jadi keinginan orang Farisi seperti itu, tetapi kan tidak bisa. Karena apa yang dinyatakan Yesus. Kita ingat waktu Yesus, ya, berusia 12 tahun itu, dia akan masuk ke rumah ibadat di Yerusalem. Ya, jadi dia bercakap-cakap. Nah, dia menjadi maha guru bagi semua orang Farisi, ahli Taurat waktu itu. Sehingga orang-orang Farisi itu sebenarnya sudah kenal sebenarnya siapa Mesias. Ya. Wah, ini anak kecil yang itu dulu ya, katanya. Nah, ini sebagian dari orang-orang Farisi itu tahu gitu. Tapi ya karena itu tadi, mereka punya pengikut yang banyak, lalu tiba-tiba Yesus menjadi maha gurunya. Akibatnya orang-orang Farisi itu kekurangan murid, kekurangan pengikut lagi. Ya. Dan apa yang terjadi, ya? Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Jadi itulah cara Yesus membaptis. Jadi banyak orang bertanya, mana ada Yesus membaptis? Itulah cara Yesus membaptis. Cara Yesus membaptis, ya, suka-suka dialah, karena dia Tuhan. Kalau cara hamba Tuhan membaptis, ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu perintah Yesus sendiri. Tapi cara Yesus membaptis, ya terserah forma atau kata-katanya, karena dia adalah Allah. Mari berdirilah di tengah. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, ya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, kena lagi orang Farisi ini. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jadi jelas, ya. Kalau hari Sabat kita berbuat jahat, itu lebih parah. Lalu berbuat baik pada hari Sabat sudah sepantas dan semestinya, sudah selayaknya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, sebagai orang Kristen sudah sepantas dan selayaknya kita harus berbuat baik. Kalau kita berbuat jahat, kita menjadi kutukan bagi orang. Jadi orang-orang Kristen yang berbuat jahat itu adalah kutukan bagi dirinya dan bagi orang lain. Sama seperti Goliat tadi, dia menjadi kutukan bagi dirinya sendiri dan akhirnya kutukan bagi bangsa Filistin, kan? Karena dia, ya, meremehkan kehendak Allah itu, ya, meremehkan Daud yang merupakan utusan Allah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, apa yang terjadi? Ya, mari berdirilah di tengah. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Maka dalam 5 perintah gereja itu kan, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Itu perbuatan jahat, melanggar 10 perintah Allah. Ya, jelas berzina, membunuh, ya, menghujat Roh Kudus adalah perbuatan jahat. 10 perintah Allah, tidak menghormati orang tua, tidak ke gereja, itu perbuatan jahat. Ya.
Jadi ini ingin menyatakan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah. Jadi pertanyaan Yesus ini sama kepada kita. Masa kita lalu berbuat jahat sebagai pengikut Kristus? Ya. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, lakukanlah perbuatan baik. Itu sudah sepantas dan selayaknya kita lakukan kepada diri kita dan sesama kita dan orang yang tidak kita kenal. Nah, lalu pertanyaannya, ya, langsung dibuat konkret oleh Yesus, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Jadi orang-orang Farisi ini sudah merencanakan pembunuhan terhadap Yesus dan Yesus tahu karena Yesus adalah Tuhan. Yesus ingin menyadarkan mereka bahwa perbuatan mereka itu jahat. Yang baik itu adalah menyelamatkan nyawa orang, dan yang jahat itu adalah membunuh orang. Jadi kalau bapak-bapak merencanakan pembunuhan terhadap orang, itu jahat, Pak. Jadi jangan mengatakan ya membunuh orang itu baik. Ya kan? Jadi itu jelas ya. Yesus ingin menegaskan itu. Ya, sama seperti yang terjadi, yang dilakukan Goliat itu jahat. Sudah banyak orang yang dibunuhnya. Akhirnya dia harus mati karena pedangnya yang membunuh orang. Jadi tidak ada yang namanya membunuh orang itu baik, membunuh orang itu jahat. Ya, ini yang Yesus katakan. Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedenginan mereka. Nah, bayangkan kata jengkel ini artinya mereka tidak mampu. Ya, sama seperti kita. Ditanya mana yang baik, mana yang jahat, kita diam ya. Disuruh ke gereja, diam ya. Ya kan? Degil hati kita. Disuruh ikut kegiatan rohani, diam ya. Ya kan? Disuruh baca kitab suci, diam saja. Disuruh untuk berbuat amal kebaikan, diam saja. Ya, itulah tadi. Ya. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, ulurkanlah tanganmu. Jadi jelas, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yesus karena Yesus menyelamatkan orang itu. Makanya Yesus ya mengatakan hal itu. Lalu dia meminta orang itu untuk mengulurkan tangannya. Ya, orang yang sudah kena stroke atau lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus. Ya. Lalu ya dia mengulurkan tangannya. Bayangkan. Ya. Forma baptisan Yesus mengulurkan tangan saja. Mengulurkan tangan orang itu udah tahu tangannya tidak bisa bergerak. Lalu dia mengulurkan tangannya. Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Jadi Yesus cukup memerintahkan itu saja, tangannya sudah sembuh. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Nah, karena tidak cukup kuat orang-orang Farisi ini, dia bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian itu orang-orang dari ya Masjab Herodes atau orang-orang suruhan Herodes. Sebenarnya orang-orang Farisi itu tidak bersahabat dengan orang-orang Herodian, dia bermusuhan. Karena Herodes itu raja, sedangkan mereka itu orang-orang Farisi itu adalah kelompok orang-orang yang cendekiawan. Itu sebenarnya mereka tidak bersahabat, tidak berteman, tapi karena kepentingan ingin menjatuhkan Yesus secara politis, mereka bersekongkol. Maka ada orang katakan, ya, dalam politik itu tidak ada ya teman sejati dan tidak ada musuh yang abadi. Semuanya itu ya adalah kepentingan. Jadi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian ini sebenarnya musuh sejati, tetapi karena politik mereka akhirnya menjadi ya teman. Ya. Jadi orang-orang Farisi bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi jelas ya, di sini sudah dijelaskan bahwa ya orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bersekongkol untuk membunuh dia. Jadi memang Yesus itu dibunuh karena mereka ya tergoda ya duniawi, tergoda iblis, dibujuk rayu iblis dan tergoda hawa nafsu mereka. Ya. Karena apa tadi? Kekuasaan, harta, tahta, dan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus ya. Yesus mengajarkan nilai yang harus diperjuangkan dalam kehidupan bersama, yaitu perbuatan baik dan menyelamatkan nyawa sesama meski menentang aturan kaku yang membelenggu martabat manusia. Jadi bapak-bapak yang terkasih, menyelamatkan nyawa manusia itu penting ya. Walaupun orang itu sejahat apapun, tetap harus diselamatkan karena itu manusia.
Sebenarnya Daud ingin menyelamatkan ya Goliat, tetapi Goliat justru tidak bertobat. Akhirnya dia sendiri harus merasakan maut yang diakibatkan oleh dia. Telah menebas banyak kepala orang-orang Israel, akhirnya dia tertebas oleh kepalanya sendiri atau tertebas oleh pedangnya sendiri. Ya. Ngayau tadi itu. Ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita diajak untuk selalu berusaha melakukan perbuatan baik sekecil apapun. Hal-hal yang sederhana lah. Ya. Mengajak orang berdoa, mengajak orang berbuat baik dan sebagainya. Apakah kita memiliki hati yang penuh kasih untuk berbuat baik kepada sesama? Jadi hati kita itu harus penuh kasih. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu yang diajak oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berbuat baik, ya. Lawanlah hawa nafsu kita itu. Ya, dendam, iri hati itu kan hawa nafsu, ada dalam diri kita. Lawanlah iblis itu, dia akan lari daripadamu. Nah itu. Ya, lawanlah dunia. Kata dunia itu adalah hal-hal dunia yang tidak penting-penting. Hari Minggu ke gereja lah untuk memuji dan muliakan Tuhan. Pagi hari bangunlah untuk tanda salib. Ya. Bapak-bapak yang terkasih, yang Katolik tanda salib langsung berdoa, yang Kristen atau Protestan langsung berdoa. Ya, apalah susahnya mengucapkan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Tidak sulit kan? Tapi sulit. Pagi-pagi udah cari kopi, minum air putih, ke WC, toilet, atau mungkin cari HP. Mana HP ini? Mana HP? Ya, dan sebagainya. Ya. Khawatir, curiga, ya kan? Nanti kalau terlalu cepat tidur, nanti barang diambil kawan, ya kan? Jadi mungkin dalam sel itu masih ada yang mungkin curiga dengan kawannya. Wah, takut barangnya diambil, duitnya diambil, baju diambil, makanya dia tidur terlalu malam. Doa enggak, ya kan? Tidur ngorok, ya kan? Bangun pun ya udah cepat-cepat katanya. Nah, ini hal-hal dunia yang mengakibatkan kita akhirnya tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah pendalaman kitab suci kita, katekese kita pada hari ini. Mohon maaf, hari ini tidak ada pertanyaan karena ada kegiatan yang saya harus lakukan. Ya, mudah-mudahan besok minggu depan, ya, kita bisa saling sharing, saling bertanya. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak yang terkasih. Hari ini cukup banyak, ya. Semoga di lain waktu kita dapat saling bertanya, saling menguatkan. Jadi sekali lagi segala puji syukur. Ada yang sudah pindah di Bengkayang, mudah-mudahan nanti dari Lapas Bengkayang itu bisa bergabung pada minggu depan. Dan mudah-mudahan di bulan Februari nanti sudah ada jadwal ibadah yang disampaikan oleh Pak Lulu tadi. Bisa kita ya Selasa atau Kamis, ya. Jadi seperti itu, akan kita langsung sajalah, saya akan datang ke sana kan begitu. Mudah-mudahan Covid ini sudah bisa selesai ya Bapak-bapak yang terkasih, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kita khawatirkan itu adalah penghuni atau warga binaan lapas itu. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan pada kesempatan ini. Semoga kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman dan sabda-Mu, melakukan hal yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, dan selalu mencintai Dikau dengan sesama, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi, sepenuh kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa bagi para istri-istri kami, para anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan semua orang-orang yang kami kasih, agar selalu mereka berbuat baik dan mendengarkan firman-Mu. Begitu juga untuk musuh-musuh kami mendoakan agar mereka juga diberkati, sehingga kami juga dapat saling mengampuni, saling memaafkan, dan memperkuat hidup rukun, damai, dan sejahtera. Dan berkatilah kawan-kawan kami yang mungkin sakit pada hari ini, sakit hatinya, sakit rohaninya, sakit jiwanya, atau sakit jasmaninya, agar kan dipulihkan oleh kehendak Yesus Kristus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka pulih dan sembuh. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salam.